Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aprilia, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Mu'afiz Sampang. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan finansial anak usia dini dalam Al-Quran dan Hadis. Pendidikan finansial anak usia dini tidak secara khusus diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis secara terperinci. Namun, ada beberapa nilai yang dapat kita jadikan pedoman untuk memberikan pendidikan finansial anak usia dini. Ada beberapa prinsip dan nilai tersebut antara lain yaitu yang pertama, memberikan pemahaman tentang sumber rezeki. Yang kedua, mengajarkan tentang menabung dan berinvestasi. Sedangkan yang terakhir yaitu mengajarkan tentang berbagi dan bersedekah. Langsung saja, saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang sumber rezeki. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pentingnya bersyukur atas segala nikmat dan bahwa segala rezeki itu adalah berasal darinya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Tolak ayat 3. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqut tayra tawdu hima sawwataruhu bitona. Yang artinya, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Poin yang kedua yaitu mengajarkan tentang menabung dan berinvestasi. Konsep menabung dan berinvestasi dapat diajarkan kepada anak-anak dengan memanfaatkan pengalaman sehari-hari dan contoh-contoh sederhana. Misalnya, mengajarkan anak-anak untuk menyimpan sebagian uang hadiah atau uang saku mereka di celengan atau di tabungan. Mengapa demikian? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yaitu akhirat. Bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Dalam ayat ini, Allah sendiri mengajarkan bahwa perbuatan menahan nafsu atau hemat itu akan berbuah kesuksesan di masa yang akan mendatang. Sama halnya dengan kebiasaan menabung yang sifatnya menyimpan dan menahan, namun hasilnya itu akan menyenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim homsan qabla homsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla syakomika, wa ghinaka qabla faqrika, wa farawaka qabla syaulika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama yaitu hidupmu sebelum matimu. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, luangmu sebelum sibukmu. Yang keempat, mudamu sebelum tuamu. Dan yang terakhir yaitu kayamu sebelum fakirmu. Di bagian akhir yaitu manusia dihimbau untuk memanfaatkan kaya sebelum miskin. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa kondisi manusia tidak selamanya selalu berada di atas. Akan tetapi, ada kalanya manusia itu akan berada di bawah yaitu mengalami kemiskinan. Maka sebelum kemiskinan itu tiba, hendaknya kita setiap orang rajin menabung untuk kebutuhan di masa depan atau di masa yang akan datang. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengajarkan tentang berbagi dan bersedekah.
Dalam ajaran Islam, berbagi dan bersedekah merupakan nilai yang sangat penting. Anak usia dini dapat diajarkan untuk menyisihkan sebagian dari uang mereka untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang, maka Allah itu akan menambah berkat pada harta yang telah disedekahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia yaitu surga. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana kosot sadaqatum min malin wa ma zadallahu amdam bi'afwin illa izzaw wa ma tawada'u ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu." Yang artinya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Pendidikan finansial bagi anak usia dini harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Metode pengajaran yang kreatif, bermain peran, dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari juga dapat membantu anak-anak memahami konsep-konsep finansial dengan lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan finansial anak usia dini dalam Al-Quran dan hadis. Semoga bisa bermanfaat kepada pendengar dan bisa menerapkan apa yang tadi saya paparkan kepada anak-anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.